Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 8 saham di sektor batubara. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga PTBA, keempat ITMG, kelima UNTR, keenam Doit, ketujuh Harum, dan ke-8 Bumi. Langsung saja ke saham pertama, ada Indi yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 2,56% ke harga 1.710. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net buy, tapi di hari Jumat ada yang profit taking. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Indi di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, tapi sebelum ke teknikal mau lihat dulu harga batubara yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi minus 2,05%. Kalau dilihat dari teknikalnya Indi, ya Indi ini kan gagal melewati EMA 60-nya ini. Dia sempat nyentuh dan turun. Dan ya 1.700 ini supportnya. Kalau dia jebol ke 1.600, kalau saya baru beli buy on breakout atau beli buy on weakness, buy on support kemarin Jumat, tutup di bawah 1.700, cut loss, udah. Atau dia turun ya udah cut loss, karena kan kalau nantinya ARB dan ARA itu dibuka normal kembali bisa minus 25%. Kalau Bapak Ibu pakai menunggu dekat penutupan bar cut loss, itu sangat rawan bisa dibawa ya turun lebih dalam. Jadi kalau Bapak Ibu nanti membuat trading plan, ya kalau beli di area 1.700 cut loss, kalau dia nyentuh atau turun dari 1.680-an ini, jadi cut lossnya di 1.660 atau 1.665, pasang aja auto stop loss. Kalau kena ya ke trigger, ya udah berarti bukan rezeki. Kalau dia naik habis itu ya udah biarin ya. Membiasakan diri dulu sebelum nantinya ARB dan ARA normal kembali. Jadi seperti itu ya. Kalau mau bagus hari Senin harus hijau, dan seperti yang analisa saya sebelumnya, Indi ini ya konfirmasinya 1.800, confirm breakout tutup di atas 1.800 udah bisa kembali uptrend. Jadi seperti itu, tapi ini ada terlihat double bottom ya, neckline-nya ini double bottom ya. Nah jadi kalau dia tutup di bawah ini udah cut loss saja, nggak usah peduli. Kalau ternyata besoknya dia rebound lagi dan tutup di atas, ya udah buy on breakout lagi. Seperti itu, memang seperti itu trading, nggak ada yang sempurna. Kalau Bapak Ibu tetap hot, nanti di bawah turun lebih dalam kan makin susah, makin berat cut loss. Jadi seperti itu. Untuk Indi arahnya ya Senin lah. Senin itu harus rebound candle hijau. Kalau dia malah Senin candle merah dan tutup di bawah 1.700, itu bisa mengarah ke 1.600 lagi. Tapi MACD-nya mulai membaik nih. Golden cross bercat di atas 0 juga terbentuk. Saat koreksi juga volume kecil, saat dia coba naik itu volume besar. Tetap Senin konfirmasinya untuk Indi. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham kedua, ada Adro yang hari Jumat kemarin ditutup menguat 0,27% ke harga 1.815. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net sell, tapi seminggu kemarin Adro terus naik ya. Bahkan seminggu kemarin dia naik itu 8,5%, hampir 9% ya. 9% dia naik. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Adro diakumulasi. Nih, nilai warna hijau lebih besar dari warna merah. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Adro bagus karena dia bertahan di atas 1.800. Tapi kalau gagal breakout atau dia membuat candle merah hari Senin, itu rawan turun lagi ke 1.700. Terdekatnya supportnya 1.750, kalau jebol 1.700. Jadi apakah bisa beli di harga sekarang? Karena dilihat juga harga koal itu terkoreksi. Ya kalau nekat beli harus punya trading plan. Kalau dia candle merah hari Senin dan tutupannya di bawah 1.800, ya jual dulu. Kalau Bapak Ibu kasih toleransi, ya selama belum dibuka ARB normal kembali, ya silahkan atur aja. Tapi nanti bisa jadi kebiasaan ngasih toleransi dan dia turun lebih dalam kan lebih bahaya. Ya aturlah bagaimana strateginya. Jadi seperti itu untuk Adro. Apakah ini pembalikan arah? Semoga. Kalau ditarik dengan Fibonacci, ya dia mantul dari area 0,618 golden ratio-nya. Memang nggak terlalu harus pas ya, tapi ya dia mantul.
Tapi ini dia tertahan di 02,3 nih ya. Dia gagal lewat dan dia turun. Ya turunnya itu bisa ke 1700-an kalau candle merah dan terus turun bisa. Nah, bisa aja dia nanti adro itu konsolidasi di area ini. Kalau dilihat bisa aja ini nantinya adalah ini web 5. Ya web 5-nya berarti kalau dengan kondisi seperti ini ya mentok-mentok 2200 target kenaikannya. Jadi seperti itu hanya target dan belum tentu tercapai, harus punya strategi karena market ini selalu berubah-ubah. Kalau dilihat volume meningkat, MACD-nya juga sangat tajam mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga terbentuk, harusnya masih bagus ya draw. Tapi ya tetap sama konfirmasinya Senin. Jadi seperti itu. Untuk adro langsung saja ke saham ketiga, ada PTBA yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 1,09% ke harga 2.710. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari box summary-nya, PTBA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PTBA sudah breakout dari trend line downtrend-nya ini. Minornya atau pattern flag, pola bendera, tapi dia tertahan di 2750 ya, resisten yang saya buat juga, dan memang gap sudah ditutup di Jumat kemarin merah dengan volume kecil, dan ya dia juga mantul dari neckline-nya 2700 ya. Area ini nih area bisa dibilang area resisten lah masih ya, toleransinya memang jebol 2700 itu baru out ya. Ini kan dia mantul dari 2690. Jadi kalau mau bagus memang hari Senin harus dan tutupnya di atas 2750 itu minimal. Dia tutup di 2750, bagus lagi lebih tinggi. Jadi bisa aja nih nanti mengkonfirmasi swing low dan ya dia naik. Targetnya kembali uji 3000. Jadi seperti itu. Untuk PTBA bagaimana yang sudah punya ya tetap hold aja. Kalau PTBA ini turun lagi dari 2600 sudah nggak usah banyak mikir, jual, berarti memang akan downtrend. Dan ini adalah pola dead cat bond dan nggak valid lagi pattern flag-nya ini. Jadi seperti itu ya. Untuk PTBA langsung saja ke saham keempat, ada ITMG yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 1,48% ke harga 21.550. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ITMG didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ITMG juga gagal melewati 22.000, tapi koreksinya belum kecil dan ada support minor di 21.000, tapi support konfirmasinya itu 19.900 atau 20.000 ya. Kalau dia jebol ini udah berarti akan pola dead cat bond dan turun lebih dalam. Jadi kalau mau bagus hari Senin juga harus rebound dan tutupnya minimal di 22.300-an ya. Tapi kalau ternyata candle merah ya mungkin dia akan konsolidasi. Yang penting jangan sampai jebol 20.000. Itu kalau jebol artinya ini pola dead cat bond seperti ini. Nih. Nah, dia membuat higher low, ini lower low. Di sini dia akan membuat lower low baru dan mantul lagi mungkin 18.000 baru di sini. Nah, bisa seperti itu gambarannya ya. Jadi harus punya strategi kalau mau duitnya lebih aman. Walaupun cut loss tapi bisa mutar di saham yang lain. Kalau Bapak Ibu pakai strategi nggak pakai cut loss ya harus siap rugi waktu, itu aja. Jadi seperti itu ya, secara besarnya gambarannya masih bagus nih, masih uptrend, tapi ya jangan sampai lah nggak pakai cut loss karena bisa aja dia matah trennya dan terus turun sampai 16.000, itu sangat mungkin kalau jebol area 19.000 sampai 18.000-nya ini. Jadi seperti itu. Untuk ITMG apakah bisa spekulasi buy? Jangan dulu, mending buy-nya itu di 20.000 sampai 20.500-an atau nunggu PTBA tutup di atas 22.000 baru buy on breakout. Bisa seperti itu juga untuk ITMG. Jadi seperti itu untuk ITMG. Langsung saja ke saham kelima, ada UNTR yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 2,26% ke harga 22.700. Kalau dilihat transaksi asing, net sell.
Kalau dilihat dari broker summary-nya, UNTR diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, UNTR juga gagal melewati 23.000-nya dan kemana arahnya? Arahnya dia bisa turun dulu ke 22.000 karena UNTR ini kan konsolidasi di range harga support 22.000 dan resisten 23.000. Jadi wait and see dulu, mending belinya di support di 22.000 atau tunggu dia kembali ke atas 23.000. Kalau dia tutup di atas 23.000 baru beli buy and breakout karena targetnya itu 24.000 sampai 24.500 ya. Jadi memang naik turunnya ini tipis untuk UNTR nih, paling mentok itu 5%. Jadi memang seperti itu gambarannya, range sideways-nya itu sekitaran 5-6% aja. Jadi seperti itu untuk UNTR. Trennya kalau dilihat gambarannya masih downtrend, kecuali nanti bisa konfirmasi breakout 23.000 sampai 23.500 nih ya. Ada indikasi untuk perubahan tren ya, bisa aja menjadi uptrend. Nah, ini kan dia di dalam downtrend channelnya, tunggu dia breakout 23.000 sampai 23.500 ini berarti patah trend downtrendnya dan arahnya ya lanjut. Yang penting nggak masuk lagi ke dalam atau ke bawah resisten 23.000. Jadi seperti itu untuk UNTR. Langsung saja ke saham ke-6, ada Doit yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 1,47% ke harga 270. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Doit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Doit gambarannya seperti apa? Ya masih konsolidasi sepertinya di range harga supportnya 260 dan resistennya 280 sampai 290. Dia tektokan aja di area ini. Kalau ada Bapak Ibu yang kemarin beli di area-area support yang siap cut loss kalau dia jebol 240, ya harusnya kalau candle merah ini profit taking aja dulu, karena ada peluang dia turun bisa ke bawah satu candle lagi, jadi bisa beli di bawah lagi, buyback. Jadi seperti itu ya, karena memang rawan kondisi seperti ini, arahnya lagi turun. Itu kalau saya satu kali dia rebound, volumenya biasa aja, saya biasanya take profit di jam-jam mendekati penutupan. Saya nggak peduli besoknya merah, karena kalau di saham downtrend seperti ini, kalau satu candle hijau besoknya bisa candle merah. Jadi saya biasanya satu hari itu saya tradingkan aja, sore-sore saya TP, nggak peduli besok mau naik lebih tinggi, ya udah biarin, karena ya lagi downtrend. Nah ini kan merah, nanti saya beli lagi di bawah, kalau dia rebound jual lagi. Jadi seperti itu, nggak perlu profit besar, yang penting portofolio bisa bertumbuh ya. Dapat 1-2% aja udah cukup trading satu hari kalau misalnya seperti ini. Jadi seperti itu ya. Untuk Doit, langsung saja ke saham ke-7, ada Harum yang di hari Jumat kemarin ditutup naik sangat tinggi 8,8% ke harga 10.500. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Harum diakumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Harum setelah membuat candle rounding bottom dan selalu bertahan di atas 9.200, dia lanjut dan akhirnya melewati angka psikologisnya 10.000. Jadi kondisi seperti ini, supportnya sudah naik ke 10.000 angka psikologisnya ya. Jadi ini udah dikonfirm breakout. Targetnya kemana? Targetnya kalau pola rounding bottomnya ini ya tarik aja seperti ini. Kalau saya di sini ya, atau sini aja. Targetnya 11.000. Tapi kalau ditarik dengan Fibonacci itu terserah Bapak Ibu mau narik dari sini juga bisa. Misal tarik dari sini kan, nah sama 11.000 targetnya. Dan kalau tarik dari sini sama juga kan 11.000. Jadi aturlah bagaimana cara menarik dan target harga. Jadi masih berpeluang Harum ke 11.000. Jadi peluangnya masih bisa naik minggu depan itu 5%. Jadi seperti itu untuk Harum. Kalau dilihat histori sebelumnya, kalau nggak salah dia di area 10.500 ini ya. Kemungkinan besar dia all time high di hari Senin. Semoga itu terjadi di 10.700 untuk
Harum. Dan kalau dilihat ini juga menarik ya untuk Harum. Harum juga saya sudah rekomendasikan minggu lalu, suruh beli di 9.000-an, 9.300 ini, dan udah lumayan profitnya. Jadi seperti itu untuk Harum ya. Bagaimana yang belum punya ya tunggu dia koreksi. Kalau dia candle merah itu bagus. Hari Senin jaga aja di dekat 10.000. Kalau dia jebol 10.000 udah out juga. Tapi kalau dilihat volume yang meningkat, ini harusnya masih bisa dikerek naik. Karena kalau dilihat nih, ini ayunan 1, 2, ya bisa sampai ayunan 3 lah. Jadi maksimal itu 3 ayunannya. Nah, kemana dia ayunannya? Apakah dia naik dulu bisa ke atas 13.000, 14.000 baru ngayun, atau baru distribusi? Ya harus punya strategi. Jadi seperti itu untuk Harum. Peluangnya masih ke atas, tetap hold aja selama nggak turun dari 10.000. Jadi seperti itu untuk Harum. Langsung saja ke saham terakhir, ada Bumi yang di hari Jumat kemarin ditutup di harga 68 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Bumi diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Bumi seperti yang saya gambar ya. Analisa saya sebelumnya ya beli aja di 64, 65, tinggal cut loss di 63. Seminggu kemarin itu dapat terus loh. Di 4 hari dikasih beli di 635, bisa jual di 67, beli di 65, bisa jual di 67. Kan 3 hari dapat tuh. Jadi beli di 65, jual di 67 itu sekitar 2 poin. 2 poin itu sekitar ya 3% dapat sehari. Nggak usah pusing-pusing cari. Dan juga nih dilihat liquid bid offernya tebal, jadi masuk berapapun yang penting nggak lebih dari nilai ini ya. Masuk 1.000 lot, 10.000 lot, bahkan 20-30.000 lot itu masih bisa dimakan, nggak mengganggu juga pergerakan market makernya di saham Bumi. Nah ini kan lumayan dapat 3%, tapi jaga aja, nggak usah ngejar harga, tunggu di 65. Kalau dikasih beli, kalau dia naik jual, udah seperti itu. Nah ini menarik juga nih untuk Bumi. Tapi sekarang sudah dia membentuk candle doji ya di 68. Jadi wait and see dulu lah, jangan kejar harga kalau seperti ini, karena bisa aja dia turun lagi ke 65. Nah kalau mau beli ya jaga lagi di 65. Siapa tahu dikasih di hari Jumat kan, kebetulan harga kual ini koreksi. Nah jadi antri aja di 65, tinggal cut loss kalau dia tutup atau turun ke 63, udah seperti itu. Cut lossnya sekitar 3%, TEP-nya juga sekitar 3%. Ya namanya trading ODT ya seperti itu, nggak pakai risk reward 1:2, apalagi 1:3, nggak masuk kalau untuk scalping atau fast trade one day trading di hari itu aja. Ya coba aja antri, dapat syukur, jual, tinggal jual. Jadi seperti itu ya. Untuk Bumi kalau mau aman ya harus konfirmasi minggu depan tutup di atas 70. Kalau dia confirm reout di atas 70, apalagi 72 ya, 72 udah akan kembali uptrend. Jadi seperti itu. Untuk Bumi cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Kalau mau belajar scalping di tanggal 5 besok saya akan adakan kelas. Kalau tertarik bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram, dan isi materinya ya bagaimana cara screening saham, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa chart time frame yang lebih kecil, dan bagaimana tahu di mana titik dan entry-nya saat beli saham untuk scalping, dan bagaimana cara arah hunter atau ARB hunter. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.